Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini kita akan belajar materi baru. Tetapi sebelum Ibu mengajar hari ini, ada baiknya kita bernyanyi dan berdoa. Siapa yang mau pimpin lagu dan berdoa? Ayo. Oke, bagus. Silakan maju ke depan. Teman-teman semuanya berdiri. Halo, halo Bandung, 1, 2, 3, ya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari pun rebut kembali. Marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa yang baik. Makasih Bapak, terima kasih atas kami pada pagi hari ini. Kau masih memberikan kesehatan hingga kami dapat berkumpul dari kelas kami dan belajar. Bapak sebentar kami membelajar kami. Engkau berikan kepada pembelajaran kami. Engkau berikan kepada guru kami kesabaran, ketabahan dalam mendidik dan mengajar kami. Bapak kami juga berdoa kepada kedua orang kami, beri mereka kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Begitu juga kepada guru kami. Bapak kami tidak membuat kita dosa, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang kami dan dosa guru kami. Agar tidak terhalang kasih karunia yang telah kau berikan kepada kami. Di dalam dan melalui nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Baik, seluruhnya silakan duduk. Iya, hari ini Ibu mau bertanya dulu. Ada temannya yang tidak datang? Tidak. Baik, semuanya hadir. Terima kasih sudah hadir tadi tepat waktu dan juga kebersihannya tetap kita jaga. Ya, coba dipersiapkan dulu bukunya, penanya, dan apapun yang nanti akan kita kerjakan. Ayo, jangan lupa. Ya. Baik. Sekarang kita akan memperhatikan sebuah gambar. Coba perhatikan dulu, ada 2 gambar, ya. Coba sebutkan gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu yang ini. Gambar apa yang kamu lihat, Nak? Tumbuhan. Tumbuhan yang bagaimana? Layu. Yang layu. Sedangkan gambar kedua adalah Tumbuhan yang tumbuhan yang subur, segar, berkembang, berbunga, iya kan? Ya. Kira dari segi pandangan kamu, mana yang lebih layak, yang lebih menarik untuk dipandang? Gambar Gambar kedua. Ibaratkan kita manusia, kita adalah tumbuhan, ya. Kamu maunya tumbuhan yang bagaimana, anakku? yang segar. Yang segar, ya kan? Nah, demikian juga kita. Bagaimana cara membuat tumbuhan yang segar itu? Yang pertama, dirawat. Yang kedua, diberi pupuk. Terus disiram. Kalau tiap hari disiram, subur tidak? Subur. Bisa-bisa dia Mati. makanya tidak bagus yang berlebihan. Nah, karena tadi jawaban kamu maunya seperti yang kedua. Ibaratkan, Nak, pendidikan itu seperti pupuk, seperti air. Jadi kamu setiap hari datang ke sekolah itu diberi ilmu, ya, dinasihatin, diberikan karakter yang baik, diarahkan, dididik. Supaya nanti apa? Supaya kamu seperti itu. Tumbuh subur, berpengetahuan, berkarakter yang baik. Nah, sebagai manusia yang sudah berpendidikan, hendaknya kita semua ingin menjadi seperti tumbuhan yang subur.
ya, manusia yang memiliki ilmu. Oke, jadi ini motivasi ibu untuk semua dan kami supaya tetap belajar. Ya, itu dia. Baik, hari ini kita akan belajar tentang coding dan KA. Pernah dengar kata coding, Nak? Ada yang pernah dengar? Belum. KA, kecerdasan artifisial, pernah dengar? Tidak pernah. Berarti ini adalah hal yang baru bagi kami. Ya, coding itu adalah cara kita berbicara kepada komputer agar komputer itu melakukan apa yang kita mau. Contoh, pernah lihat rumah orang kaya? Nyalakan lampu. Apa yang terjadi? Lampunya menyala. Coba dulu kita pulang ke rumah. Hidupkan lampu. Tek, baru hidup. Tapi kalau coding itu adalah salah satunya. Buka pintu, pintunya terbuka. Itu adalah salah satu coding. Nah, analoginya, coding ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita sudah menerapkannya. Contoh, si Randy sedang lapar. Dia mau buat Indomie kuah. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Memasak air. Memasak air. Yang pertama, langkah-langkahnya kan ada kan, Nak? Apa langkah-langkahnya? Mempersiapkan alatnya. Nah, sudah dipersiapkan. Apalagi kemudian langkahnya? Memasak, langsung memasak. Merebus air. Kalau direbus air, apinya nggak dihidupkan gimana? Jadi masakannya? Tidak. Jadi langkah-langkahnya itu ada. Ya, seperti cara menggosok gigi. Yang pertama apa, Nak? Ambil sikat gigi, oleskan odol, gosok gigi kanan, kiri, atas, bawah, depan. Kemudian telan. Kemudian kumur dan dibuang. Ya, sampai hasilnya kita inginkan. Ya, maksimal. Nah, yang kedua ada namanya KA, kecerdasan artifisial. Siapa di sini membuka handphone, langsung dia buat ke wajahnya? Atau masih pakai pola yang dulu? Tekan dulu passwordnya. Atau ada yang pakai sidik jari? Buka. Gak perlu lagi. Aduh, apa tadi yang passwordku ya? Kok bisa lupa ya? Tinggal sidik jari atau buat ke wajah, dia langsung terbuka. Demikian juga password kita di media sosial, kita masukkan langsung terbuka akunnya. Sudah, itu dia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, silakan bacakan dulu si Irfan. Yang pertama, serta didik mengidentifikasi permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan berpikir komputasional. Yang kedua, Wika. Kedua, peserta didik menganalisis langkah-langkah berpikir komputasional atau dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Iya, yang terakhir kita berikan kepada TK. 3. Peserta didik menyusun solusi menggunakan prinsip berpikir komputasional secara kreatif dan kritis. Iya. Hari ini ada 3. Yang pertama, kata kuncinya mengidentifikasi. Yang kedua, menganalisis. Yang ketiga, menyusun solusi. Apakah kamu pernah memiliki masalah dalam hidupmu? Sebutkan dulu masalah yang kamu hadapi hari ini atau tadi pagi. Apa masalahnya? Telat makan. Telat makan. Kenapa telat makan? Adalah lama mandi. Lama bangunnya. Jadi persiapannya kurang waktunya, iya kan? Nah, kalau kamu punya sedikit waktu, itu tadi permasalahan. Apakah kamu akan memperbesarkan masalah ini atau malah memperkecil? Kecil. Ada di sini yang punya masalah dibesar-besarkan? Ya. Tidak ada. Maunya kita jangan kena masalah. Nah, demikian juga yang hari ini akan kita pelajari. Kita mau memperkecil masalah yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik.
Sekarang kita masuk ke definisi berpikir komputasional. Apa sih itu berpikir komputasional? Ya, coba silakan baca Randy. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai konsep tentang cara menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalah. Iya, Ibu akan berikan sebuah masalah. Masalahnya adalah setiap hari di sekitar kita memiliki banyak sampah, sampah plastik, bungkus jajanan, dedaunan, itu sebuah masalah tidak? Sebuah masalah. Kira-kira pemecahan solusinya apa kalau menurut kamu? Apa solusinya? Yang pertama, bergotong royong. Bergotong royong membersihkan sampah. Oke, yang kedua, apakah semua mau bergotong royong dengan sadar? Tidak semua. Yang kedua apa solusinya? Iya, mengurangi penggunaan plastik. Jadi harusnya yang jajannya 3 bungkus hari ini menjadi 1 bungkus, ya kan? Atau memberikan nasihat kepada siswa supaya membuang sampah kepada tempatnya. Nah, itu sudah merupakan berpikir komputasional. Bisa ya? Sampai di sini paham, Nak? Iya, berarti berpikir komputasional itu sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Iya, apa sih keuntungan berpikir secara komputasional? Ada nggak keuntungannya? Ada. Keuntungannya ada 4. Yang pertama, dapat menyelesaikan masalah secara efektif. Ya, kita nggak suka masalah. Masalahnya adalah kita bisa nggak memperkecil masalah itu tadi, mencari solusi. Yang kedua, dapat memilah langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Ya, makanya sebagai kita manusia, maka kita apa ya langkah yang tepat? Seperti tadi sudah dijawab temannya, ya kan? Bergotong royong, Bu. Tidak lagi menggunakan plastik. Itu ada. Kemudian yang ketiga, memberikan solusi dengan menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Ya. Mau nggak sama-sama bergotong royong kalau tiap hari? Atau ada solusi yang lain? Bu, nggak usah, kalau jajan itu nggak usah pakai plastik dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, digunakan sebagai arah maju ke depan untuk rencana berikutnya. Jadi kalau sampah sudah tidak lagi kita temukan di sekolah ini, apa yang terjadi? Sekolah SMP kita menjadi asri, bersih, dan nyaman. Kalau banyak sampah nyaman tidak? Tidak sekali. Oke. Iya. Ada 4 aktivitas penyelesaian pengelolaan data dengan menerapkan berpikir komputasional. Jadi cara berpikir komputasional tadi ada 4 caranya. Cara yang pertama saat dekomposisi. Proses dekomposisi merupakan proses pemecahan masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil sehingga data lebih mudah dikelola. Kegiatan yang kita lakukan adalah mengidentifikasi data yang diperlukan dan sumber data. Iya. Yang kita lihat dulu. Tadi katanya dekomposisi adalah cara yang pertama, yaitu proses pemecahan masalah besar kita perkecil. Ya, diperkecil. Nah, contohnya coba lihat dulu. Ini gambar apa, Nak? Tadi sih yang suka nasi goreng. Aduh, ibu ini jadi lapar. Oke, turunkan tangannya. Nah, coba kita lihat dulu. Dalam membuat nasi goreng, ada alat dan bahan yang kita butuhkan. Benar atau tidak? Benar. Coba lihat ini apa? Wajan. Ini adalah kuali. Berarti alat yang kita butuhkan dalam membuat nasi goreng. Yang kedua ada bahan-bahannya. Bahan-bahannya apa aja? Ada telur, garam, ada sambal, kemudian ada
Bawang. Ada apa ini? Bumbunya seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan yang terakhir adalah Cara pembuatannya. cara memasaknya, proses pembuatannya. Sudah? Baik, nanti yang ini kita kemanakan? Kita kelompokkan dulu. Bawang putih ke nomor 3. Bawang merah, bawang putih ini ke nomor 3. Oke, kemari. Wajan, spatula, pisau, talenan, kompor. Kemudian potong semua bahan, ulek bumbu, panaskan minyak, goreng telur, masuk ke nomor 4. Ya. Iya. Kemudian nasi, telur, minyak, dan sayur ke nomor 2. Itulah dia. Nah, itu merupakan salah satu berpikir komputasional dengan aktivitas yang pertama. Tadi namanya adalah dekomposisi. Tapi tadi dekomposisi masalah yang besar di Baik, yang kedua adalah pengenalan pola. Silakan Gabriel. 2. Pengenalan pola. Mengidentifikasi pola bertujuan untuk menemukan tren data yang dapat memberikan informasi berharga dengan cara mengelompokkan data, pembersihan data, dan klarifikasi data. Iya, yang kedua ada namanya pengenalan pola. Tujuannya apa? Mengidentifikasi untuk menemukan data yang memberikan informasi. Jadi tadi ketika kita buat sidik jari ke HP itu merupakan pengenalan pola. Coba dulu, kalau handphone ibu yang biasanya sidik jari ibu, ketika si Taruli mau membuka handphone ibu menggunakan sidik jarinya, apakah dia akan mengenali polanya? Tidak. Bisa nggak dibuka HP-nya? Tidak. Karena apa? Sidik jari saya sudah dikenali polanya oleh handphone tersebut. Itu dia. Nah, coba ini ada urutan pola bentuk. Ingat bentuk. Nah, bentuk yang pertama ini namanya apa, Nak? Segi 6. Segi 6. Gambar kedua segi 4 atau trapesium. Kemudian segi 6. Pertanyaannya, setelah segi 6, maka di sini bentuk apa? Trapesium. Ya kan? Maka trapesium, setelah trapesium nanti akan menjadi segi 6. Itulah diulang kembali. Dan itu sudah termasuk pengenalan pola. Ya. Kemudian soal kedua, perhatikan, masih pola, masih bentuk ya. Bentuknya ada bentuk hati. Kemudian bintang, maka di sini akan menjadi hati. Luar biasa. Oke, yang ketiga, ada penjumlahan. Baik. Nah, coba perhatikan dulu penjumlahan. Kita disuruh berpikir memecahkan masalah. Nah, coba perhatikan. Baju biru, tuh bobotnya 1, 2, 3, 4 sampai 8. Nah, sekarang coba kita lihat dulu. Baju biru ditambah baju merah ditambah baju pink, berarti 1 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 8, 12. Maka pertanyaannya, baju biru ditambah baju kuning ditambah baju hijau berapa? Pertanyaan yang ketiga, hitam, merah, dan pink. 19. Dari mana? 5 ditambah 8. 5 ditambah 6, 11 ditambah 8, 19. Paham sampai di sini, Nak? Paham. Itu dia tadi pengenalan pola. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi. Silakan bacakan Hilda. 3. Abstraksi. Menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting dan mengabaikan data yang tidak relevan dalam pengolahan data tersebut. Yang kita lakukan adalah mengekstraksi fitur-fitur penting. Ya, abstraksi menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting dan mengabaikan data yang tidak relevan. Contoh, kalau ibu suguhkan sepiring nasi goreng, sudah?
Nasi goreng ini nasi favoritmu. Apakah kamu akan menolak ketika ibu berikan piringnya warna hitam? Tidak. Apakah kamu akan langsung menolak ketika ibu berikan piring warna hijau? Tidak. Berarti yang tidak penting kita singkirkan. Itu dia. Kan yang penting nasi gorengnya. Ya kan, Nak? Iya, nggak peduli dia mau warna apa saja. Baik. Nah, yang terakhir adalah algoritma. Silakan bacakan Rani. Rani udah tadi? Ya, silakan. 4. Algoritma. Menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Iya. Kita susun langkah logisnya dalam menyelesaikan masalah. Ya, coba. Tadi untuk membuat sepiring nasi goreng enak pasti diperlukan langkah-langkah. Nah, kalau langkah-langkahnya tidak tepat, apakah hasilnya akan efektif, akan enak? Tidak. Jadi dipastikan langkah-langkah itu harus berurutan sesuai. Nah, coba di sini ada masukkan nasi ke wajan, aduk nasi sampai ke panaskan minyak. Kira-kira langkah yang pertama itu mana? Mulai atau selesai? Mulai. Kemudian yang kedua, panaskan minyak. Panaskan minyak. Ketiga, Masukkan nasi tumis bumbu. tumis bumbu. Keempat, aduk nasi. Masukkan nasi ke wajan, kemudian sampai bumbu merata. Lanjut angkat nasi dan siap hidangan. Terakhir selesai waktunya makan nasi goreng. Coba kalau duluan selesai, ada nggak nasinya? Tidak. Ada. Ya, jadi itu adalah langkah-langkah yang tadi algoritma, berarti langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah tadi. Coba kita ulang sekali lagi dulu. Ada 4 tadi aktivitas pola berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, yang keempat. Nah, oke, coba simulasi. Kita akan praktek sebentar. Namanya adalah robot buta. Ya. Dalam kegiatan ini, peserta didik membuat algoritma untuk mengarahkan robot buta, yaitu teman sekelas yang matanya ditutup agar bisa mencapai sebuah tujuan tertentu, misalnya mengambil objek. Baik, Ibu butuh satu dulu, satu siswa. Boleh, Randy? Silakan buka dulu kacamatanya, Nak. Buka dulu dasinya. Silakan maju. Bayangkan kita anggap aja Randy sebagai si robot buta. Silakan tutup matanya Randy, jangan ditutup ya. Pastikan benar-benar tertutup. Tuh. Nah, oke. Nah, Randy ini kan sebuah robot, anggaplah dia robot, ya kan? Nah, kamu akan mengarahkan Randy untuk mengambil objeknya. Objeknya adalah sebuah bola yang ibu sudah siapkan. Sudah? Berapa ini, Ren? Ini berapa, Ren? Gak tahu, berarti dia buta. Ya, nggak bisa melihat. Nah, sekarang ibu mau tempatkan dulu bola ini di sini. Oke? Nah, caranya Bu bagaimana? Cara menyuruh robot ini bagaimana? Ibu butuh dulu satu orang, si Ferdi. Kamu akan mengarahkan robot ini mengambil bola. Contoh, maju ke depan 2 langkah, maka dia akan maju. Mundur 1 langkah, maka dia akan mundur. Baik, kita tempatkan dulu si Randy di sini. Sudah mencuri Desi. Baik, bisa? Coba berdiri dulu ke sini. Oke, sampai dia nanti berhasil mengambil bola. Apa yang kamu katakan akan dia lakukan? Stop, berjalan, maka dia akan berjalan. Paham ya? Baik, kita mulai sekarang. Maju ke depan 5 langkah. Stop. Belok ke kiri, maju 1 langkah. Kiri dia.
Belok ke kanan. Bergerak ke samping kanan 2 langkah. 1 langkah lagi ke samping kanan. Maju ke depan 5 langkah. Jangan takut-takut. Geser ke samping kiri 1 langkah. 1 langkah lagi. Maju ke depan 3 langkah. Arahkan tangan ke depan. Ke bawah, lagi ke bawah. Ambil bolanya. Iya, tepuk tangan. Nah, jadi dia sudah berhasil ngapain? Menyuruh mengambil bola. Demikianlah mengoperasikan nanti ya sesuatu yang ada dalam hidup kita. Baik, terima kasih sudah menjadi sukarelawan mengambil bola dan menjadi robot buta. Nah, sekarang kita akan menentukan apa sih tadi yang kamu pelajari dari robot buta yang mengambil bola. Kita buat dulu dekomposisinya apa. Yang pertama tadi adalah menentukan posisi awal robot dan objek, ya kan? Ibu tadi buat berjauhan mereka. Yang pertama. Yang kedua, menentukan arah hadap robot. Kebetulan tadi ibu buat arahnya ke depan, bukan ke belakang, ya. Kemudian menghitung jumlah langkah ke depan. Kira-kira kalau ke kanan dia nabrak nggak ya? Ya kan? Kalau ke kiri nabrak nggak ya? Bisa nggak ya? Ah, makanya tadi dibuat si Ferdi. Kemudian menentukan kapan belok. Kapan dia belok ya? Kapan dia ke samping kanan supaya berhasil dan mengambil objek. Oke, bisa berhasil. Yang kemudian kedua adalah pola dan abstraksi. Nah, polanya maju 3 langkah, belok kanan, maju 2 langkah. Abstraksinya ulangi pola tersebut. Ulang lagi kalau diperlukan. Ya, dengan pola yang sama. Nah, algoritmanya tadi itulah tadi si Ferdi. Maju ke samping, ke depan, buat tangan ke bawah, ambil bolanya. Jadi sudah berhasil. Ya, baik. Coba semuanya berdiri dulu. Kita lakukan dulu pemanasan. Ibu mau dulu barisan laki-laki di sini. Di sebelah sini. Maju seperti ini. Buat 1 baris. Perempuan di sini. Di sini. 2 baris perempuan di sini. Dan pastikan kamu nanti tidak berdepan dengan temanmu. Sini, nah, sini. Ke depan aja. Bisa dari depan. Dari depan aja. Jangan kena bangku. Ya, baik. Baik, tes konsentrasi. Sudah? Ketika ibu katakan maju, maka kamu maju. Oh, kita ganti, lompat. Ya, tapi lompat. Ibu katakan maju, lompat ke depan gitu maksudnya ya. Oke, maju. Mundur ke belakang. Oke, bisa ya? Coba tes dulu. Jangan ada yang tidak konsentrasi. Kita mulai. Maju. Mundur. Oke, ibu tambahin. Sekarang kanan. Berarti ke kanan. Kalau ibu katakan kiri, lompatnya ke kiri. Paham? Baik, kita mulai. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Nah, ada yang bingung. Bisa? Sekarang ibu ganti. Kalau ibu katakan maju, kamu mundur ke belakang. Kalau ibu katakan kanan, kamu lompatnya ke Kiri. Banyak pegang kawannya. Berarti langsung ketahuan siapa yang salah ya. Oh, siap? Oke, gak usah kan. Ya. Kita mulai. Mundur. Mundur berarti maju. Oke, kita mulai. Konsentrasi. Mundur. Maju.
Kan berlawanan. Iya, oh iya. Oh, biasa. Oke. Maju. Pun kanan. Maju. Kiri. Mundur. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Nah, ya, sekarang kita akan membagi kelompok. Sudah, silakan hitung 1 sampai 4. Sudah, kita mulai dari Christian. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 2. Oke, kelompok 1 silakan di sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 silakan. Baik. Ya, semuanya duduk. Ya. Kita akan bekerja secara berkelompok. Jadi nanti Ibu akan berikan 2 lembar LKPD, lembar kerja kamu. Silakan didiskusikan ya secara berkelompok, kemudian dijawab bersama. Nah, dalam kegiatan ini Ibu nanti akan menilai kerjasama. Ya, apakah mereka bekerja sama secara berkolaborasi atau hanya sendiri-sendiri yang bekerja. Kemudian nanti Ibu akan nilai sikapmu. Apakah ribut? Apakah diam aja? Gak mau bergabung dengan kelompoknya. Jadi nanti yang akan Ibu nilai ada 3. Yang pertama adalah sikap. Bagaimana sikapnya? Ya, tunjukkan sikap yang baik. Kemudian yang kedua, Ibu nanti akan nilai ya pengetahuannya. Apakah sudah selesai dengan waktu tertentu yang Ibu nanti sampaikan? Atau malah terlambat? Ya, dipastikan jangan sampai terlambat. Yang ketiga, kita nanti akan menilai keterampilan, yaitu mempresentasikan hasil yang sudah kamu diskusikan bersama teman. Ada yang kurang paham, Nak? Tidak ya? Paham semuanya? Kalau paham kita mulai. Waktunya diskusi itu hanya 10 menit. Ya. Baik, kita mulai. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok kalau yang ini langsung nak bersama-sama. Nah ini coba perhatikan dulu LKPD yang kedua nakku. Sudah, ini ada sebuah cerita. Buat nanti algoritmanya. Ya. Coba silahkan dituliskan jawabannya. Waktunya hanya 10 menit. Tulis dulu namanya. Ya. Kelompok 1. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Gampang. Ayo berpikir. Pikirkan secara logika.
Buat yang pertama, oke, kelompok ini sudah jelas. Ya, coba kelompok ini ada. Mana yang pertama? Supaya ketiga-tiganya betul. Sudah selesai yang pertama, nak? Gampang ya? Waktunya 10 menit ya, nak ya? Boleh kamu jalan-jalan. Itu bawa sayurnya dua, kambingnya dibawa lagi sini, serigala dibawa lagi. Tunggu. Pertama kambing bawa ke tempat pertama, diputar balik bawa sayur kedua. Tapi itu waktu mau balik ke tempat kedua, bawa kambingnya lagi, tinggal ke tempat kedua. Bawa serigala juga sama, terbalik lagi bawa kambing ke tempat pertama. Lima menit lagi. Pertama sekali petani membawa serigala ke seberang sudah, lalu petani balik lagi ke tempat awal untuk membawa sayur ke seberang. Lalu kan secara logika kan nggak mungkin serigala makan sayur. Kembali ke tempat awal dan membawa kambing ke tempat seberang. Otomatis ketika si petani menjemput si kambing ke tempat awal, dia bakal ikut turun juga ke seberang dan semua dapat diamankan seperti di awal. Oke, bisa? Pada saat membawa tadi buat petani membawa kambing ke pasar kedua. Petani membawa kambing ke pulau kedua. Lalu membawa Sudah selesai, nak? Siapa yang sudah selesai? Oke, dapat. kambing Sudah dapat? Belum. Ayo, berpikir. Kelompok 2. Kelompok 1 gimana? Dapat? Bentar lagi.
Ayo, langkah-langkahnya. Lalu membawa Sudah dapat. Tinggal menuliskan. Silakan. Berarti 2 kelompok sudah selesai. Sudah, and Ya, tinggal menuliskan. right, and Nah, langkah pertama petani membawa ini. Gitu. Oh, 2 langkahnya. Iya, langkahnya kan algoritma. petani membawa sayur pokok buah Baik, bagi kelompoknya yang sudah selesai, silakan mengumpulkan. Waktu yang tersisa 3 menit lagi. Tetap tinggal aku tinggalkan lalu petani membawa kambing Dan akhirnya Sudah? Ya, kelompok 2 sudah, silakan dikumpulkan, Nak. Ya, kelompok 1, kelompok terakhir 2 menit lagi ya, Nak ya. Kelompok 1 udah, Nak. Kelompok terakhir. Sudah. Ayo menuliskan. Diskusikan dulu, diskusikan. Berarti tinggal 1 kelompok lagi. itu sama dengan meninggalkan kampung saat berdebat bisa disangka gini.
Waktu time. Siap. 1 menit lagi. Ada apa dengan kelompok 4? Nah, kalau pas sudah teruskan. Ini adalah Pokoknya bawaan si petani harus utuh. Iya. Gak apa-apa kalau nanti berikan alasannya. Siap? Ayo kumpulkan biar presentasi. Cepat. Baik, Ibu minta satu perwakilan untuk jamu nomor kelompok siapa yang duluan tampil. Silakan perwakilan kelompok 1, 2, 3 dan 4. Silakan jamu nomor. Kira-kira kelompok berapa ya? Silakan dibuka. Makin cepat makin baik. 1, kelompok 1 pertama. 2, maju. 3. Udah dikumpul tadi? Kumpul lah. Udah itu. Udah habis waktu. Habis ya. Nanti akan dijelaskan. Oke, seluruhnya Ibu undang untuk berdiri. Kalau Ibu katakan tepuk semangat, dan kamu akan mengatakan semangat. Yes. Ya, bisa? Oh, itu terbaik. Tidak lagi. Coba kita ulangi dulu. Tepuk semangat. Ulang dulu atau dulu ya. Tepuk semangat. Dan sekali lagi. Dan yang kencang, yang semangat. Gimana semangat? Oke, tepuk semangat. Silakan duduk, tepuk tangan dulu. Ibu undang kelompok 1, silakan. Kelompok yang lain nanti akan mendengarkan. Baca soalnya, perkenalkan diri, baca, kemudian nanti. Baik, nanti ketika mereka sudah selesai presentasi, maka nanti Ibu nanti akan katakan kasih W, kamu nanti akan jawab W. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Bisa? Coba kita tes dulu. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Bisa ya? Oke, berarti nanti siap-siap. Geser ke sini, Nak. Silau, kalau silau kemana ya? Kesini aja, kesini. Oke. Maju aja. Oke. Ya, silakan, moderator. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan
Perkenalkan kami dari kelompok 1. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilman Esther Uli Manurung dan teman saya Rani, Keisha, Firnia Kanza, Marta. Kristen Ismail. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal: ada seorang petani yang membawa seekor kambing, seekor serigala, dan sekeranjang sayur. Mereka berada di tepi sebuah pulau dan ingin menyeberang ke pulau seberang. Di tepi pulau itu hanya ada sebuah perahu yang cukup untuk 2 penumpang. Dengan catatan lain, bahwa kambing tidak boleh ditinggalkan berdua dengan serigala tanpa adanya pemuda, karena serigala akan memakan kambing. Kemudian, kambing tidak boleh ditinggalkan bersama sayur, karena kambing akan memakan sayurnya. Kemudian, yang bisa menggunakan perahu hanyalah petani. Bagaimana cara agar mereka semua bisa menyeberang ke pulau seberang dengan utuh? Langkah pertama, petani membawa kambing ke seberang. Langkah kedua, petani membawa serigala. Langkah ketiga, petani mengambil balik kambing dari seberang kemudian mengantar ke tempat awal. Langkah keempat, petani mengambil sayur dari seberang sebagai ganti dari kambing, kemudian mengantarnya ke seberang. Langkah kelima, lalu petani menjemput kambing dan mengantar kambing kembali ke seberang, dan semuanya menyeberang dengan utuh dan selamat. Oke, coba kita telaah dulu. Yang pertama tadi, langkah pertama, petani membawa kambing ke seberang. Oke, coba kita mau dulu satu orang role play sebagai petani. Ibu panggil Sahat, petani. Kambing. Irfan. Kamu? Serigala. Iya, serigala. Ini sayurnya. Oke, baik. Ingat ya, jangan mengharap apa. Jangan mengharapkan. Ya. Sekarang petani. Langkah pertama. Membawa kambing. Mana kambing tadi? Mana kambing? Oke, kamu dari sana dulu. Sana dulu, serigala. Sini dulu, serigala. Di depan, di depan. Petani membawa Kambing ke seberang. petani bawa kambingnya ke sini. Oke, ke seberang. Kemudian Petani kembali ke tempat awal dan kembali ke tempat awal. Mana serigala? Ya. Oke. Ya. Petani mengambil kembali kambing dari seberang. Oke, bawa lagi si kambing ini. Kemudian mengantar ke tempat awal. Ya. Terus? Petani mengambil sayur dari seberang sebagai ganti dari kambing. Oke, bawa sayur. Serigala, pertanyaannya, serigala apakah makan sayur? Oke, langkah berikutnya. Petani menjemput kambing dan mengantar kambing ke seberang. Jemput kambingnya. Berhasil? Tuntas? Tuntas. Selamat nggak yang tiga-tiga ini? Kambing, serigala, sayur. Selamat. Ada lagi? Satu soal beda. Yang itu aja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya, kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Kelompok 2, silakan. Ya, kita bandingkan dulu. Baik, kita perhatikan teman kita nah. Siapa tadi yang simulasi menjadi kambing petani? Ya, tetap. Oke. Nanti aku menjawab. Sebelah sini aja. Oh, perkenalkan dulu ya nak ya. Lebih serem serigala. Lebih serem kambing. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, kita mengenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Tari Bangsa Manik dan teman saya. nama saya Nika Warasiwan, Terbang Neva. Fitra Karigan. Andika dan Golan. Kami akan menjawab sebuah teka-teki. Ada seorang petani yang membawa seekor kambing, seekor serigala dan Lanjut aja langkah pertama. Bagaimana cara agar mereka semua bisa menyeberang ke pulau seberang dengan utuh? Langkah pertama, petani membawa kambing ke pulau kedua. Oke, sebelah sana dulu. Semuanya ke sebelah sana. Petani membawa
Petani membawa kambing ke pulau 2. Oke, bawa kambingnya. Oke, yang kambing. Lanjut. Langkah kedua, petani membawa sayur ke pulau kedua. Oke, bawa sayur. Ini tadi kambing. Oke, lanjut. Langkah ketiga, membawa kambing ke pulau 1. Mau bawa kambing. Sayurannya dipinggal. Ini sayuran tadi ya. Lanjut. Langkah keempat, membawa serigala ke pulau 2. Bawa serigala. Dan meninggalkan kambing ke pulau 1. Langkah kelima, lalu petani membawa kambing kembali ke pulau kedua. Ya. Dan akhirnya mereka bisa menyeberang ke pulau seberang dengan bus. Sekian dan terima kasih. Kasih Iko. Kasih Kelompok 3. Baik. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 3. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Sebelum itu kami perkenalkan diri, saya Randy dan teman-teman saya. Medi. Saat di sini kami akan menjawab dari soal yang diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja jawabannya. Pertama sekali, petani membawa serigala ke seberang. Lalu Petani, mana petaninya tadi? Aku. tapi dia Kasih dulu. Sayur aku. Iya. Satu lagi kambing. Sudah. Pertama sekali, petani membawa serigala ke seberang. Oke. Lalu petani kembali ke seberang. Yang kedua, petani membawa sayur ke seberang. Bawa sayur. Oke. Lalu petani kembali ke tempat awal. Dan yang ketiga, petani menjemput kambing dan membawa ke seberang. Otomatis ketika petani menjemput, Coba ada di sana. Pertama kan Dia dari makannya ada. Iya, dari makan. Saya coba bilang. masa serigala makan sayur? Makanya coba. Ulang lagi. Pertama sekali, petani membawa serigala ke seberang. Oke, bawa. Ini tadi domba makan sayur. Habis Kasih weh. Oke, sudah tepuk tangan teman-teman ini. Aku tadi. Pertama kambing. Kelompok keempat. Aku kambing. Aku tadi. Acara deh. Oke, kita lihat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu kelompok terakhir, ingin mempresentasikan tentang sarang petani. Langsung saja ke jawaban. Yang langkah pertama, petani membawa kambing untuk menyeberangi. Dan yang langkah kedua, petani membawa serigala, lalu membawa kambing kembali. Langkah yang ketiga, petani membawa sayur ke seberang, lalu balik lagi menjemput kambing, lalu mengantarnya ke seberang, dan semuanya pun dapat menyeberang dengan utuh. Coba kita simulasikan. Ini tadi petani, kambing, rumput, sayur.
Serigala. Kambing. Serigala. Serigala. Oke, coba langkah pertama tadi. Langkah yang pertama, petani membawa kambing untuk menyeberangi. Kambing. Oke. Kambing. Serigala nggak mungkin makan sayur. Oke, lanjut. Langkah yang kedua, petani membawa serigala, lalu membawa kambing kembali. Petani membawa serigala. Oke, bawa kambing kembali. Bawa kambingnya. Oke. Berarti kambing dengan sayur. Silakan. Ya, masih ada di sini. Kan masih ada. Iya. Wow. Langkah yang ketiga, petani membawa sayur ke seberang, Bawa sayurnya. lalu balik lagi menjemput kambing, lalu mengantarnya ke seberang. Oke. Dan semuanya pun dapat nyebrang dengan utuh. Ya. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Terima kasih buat 4 kelompok ya, walaupun tadi ada 1 kelompok. Wow, yang lainnya wow ya. 1 wow-nya, yang lainnya 3. Ya, terima kasih sudah bekerja sama. Tadi gue lihat semuanya kompak. Ya, semuanya merasa senang hari ini belajar. Nah, semuanya juga siswanya pintar-pintar, aktif-aktif. Nah, tugasnya di rumah adalah coba tentukan tentukanlah aktivitas penyusunan berpikir komputasional mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi dan algoritma dari memesan makanan online. Pernah memesan makanan online, Nak? Pernah. Melalui aplikasi. Jadi nanti langkah-langkah memesan makanan online itu gimana ya? Tuliskan nanti algoritmanya apa. Ya, itu saja PR-nya. Nah, kemudian kita mau refleksi dulu. Ya, dimulai dari saya. Tadi Ibu perhatikan mulai dari awal pembelajaran, ya, semua siswanya sangat menyenangkan, ya, mungkin topiknya juga menyenangkan, ya, kemudian siswanya bekerja sama setelah Ibu amati, kemudian siswanya juga langsung gercep maju ke depan, ya, dan menunjukkan suasana yang menggembirakan. Oke, nah Ibu mau dulu 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan, merefleksikan pembelajaran kita. Apa nih yang sudah kita pelajari selama mulai dari awal, pertengahan, ya, apa saja sudah kita pelajari dan bagaimana perasaannya. Jangan-jangan nggak semua perasaan siswa di sini senang, ya, atau Bu saya masih memiliki kesulitan mengenai dekomposisi contohnya. Ya, Bu, saya sudah memahami algoritma. Silahkan nanti kamu berikan refleksimu. Ya, ada yang mau? Yuk, 1 orang, 2 orang, yuk, 1 laki-laki, 1 perempuan. Bagaimana? Yang pertama, bagaimana perasaannya? Yang kedua, apa yang sudah dia pahami? Yang ketiga, apa yang merasa belum dia pahami? Ayo, silakan. Satu lagi nanti si Kesia ya, si Kesia. Pagi semua. Hai. Saya ingin mengutarakan perasaan saya, yaitu perasaan yang saya alami, yaitu sungguh luar biasa bahagia karena dapat memahami materi baru serta dapat merasakan lingkungan yang super aktif dan juga saling bekerja sama. Adapun materi yang dapat saya pahami yaitu tentang berpikir secara komputasional, yaitu yang ada pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstrak, dan juga yang keempat algoritma. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi.
pada pagi hari ini dapat bekerja sama satu sama lain dan dapat merefleksikan diri kita masing-masing. Yang dapat saya ketahui pada materi pembelajaran yaitu berpikir secara komputasional, yakni bagian-bagian dari komputasional tersebut. Satu yakni dekomposisi, dua pengenalan pola, tiga abstraksi, dan yang keempat yakni algoritma. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, coba Ibu undang untuk berdiri. Ya, kita buat dulu sekali lagi. Tepuk semangat.